Jadi rupanya ini termasuk munkar ya, termasuk perkara munkar. Perlu kita yakini itu salah, jangan sampai kita anggap campur baurnya kita mengadakan walimah itu dianggap hal biasa. Ini yang bahaya. Makanya kita disuruh ngaji itu supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sekali hak ya hak, sekali batil batil. Sekalipun umpama kita nggak bisa meleraikan atau menghapus itu perkara munkar dengan tangan atau dengan mulut, tetapi iman itu kan ada di hati yang paling rendah lah bahasanya untuk masalah nahi munkar. Palingnya hati kita ingkar, jangan sampai kita suka dengan ini yang kita lihat keadaan ini, yang bahaya. Sama aja kita berarti suka akan murkanya Allah, suka akan perkara yang Allah nggak ridhoi, suka akan perkara yang Allah nggak sukai. Ini mau nggak mau, pahit mau pahit semana harus dimakan sama kita. Umpama kita kondangan rame, ingkar di hati, jangan diem aja. Yang penting jangan diem, apalagi nerimain. Nah ini yang paling bahaya. Ya, tetap kita anggap ini munkar. Oh ini yang ada kiai, mau kiai mau siapa juga kan tetap salah, tetap salah. Ini kan yang berat. Ya dengan tangan kita nggak bisa untuk melerai, menghilangkan itu, atau dengan mulut kita teriak-teriak nggak mungkin. Tapi paling nggak di hati mah harus ada perkataan ingkar akan hal yang kita lihat. Ini yang paling minim lah, paling dasar. Lebih dari hati nggak bisa kita diam aja. Gak boleh. Kita perkara munkar kalau tahu kita salah itu kita diam aja, aduh bahaya. Tadi kita jadi kena hisab juga nanti di hadapan Allah. Ya, ini yang mungkin buat kita PR-nya sangat sulit ini kayaknya untuk menjawab ini semua. Tapi itu gunanya kita ngaji. Paling nggak kita tahu mana hak, mana yang batil, dan kita harus bisa meleraikan itu semua. Perkara munkar nakir itu, perkara munkar itu, nahi munkar itu ya kalau nggak dengan tangan, dengan mulut, yang paling minum dengan hati kita ingkar. Harus. Oh ini mas sobat saya, mas sobat kek, mas siapa kek, ya salah tetap salah. Tapi jangan teriak juga, habis kita terdengar. Ya paling nggak kalau kita nggak kuat dengan mulut, ya dengan hati. Ya ini ya, mungkin semua pasti ngalamin. Ya pasti ngalamin. Yang paling gak enak itu kalau keluarga kita sendiri. Ya apa boleh buat, hati harus ingkar. Gak boleh diam, apalagi kita nerimain, suka. Naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Wakis begitu juga dikiaskan dengan hal lalu bercampur baurnya, termasuk perkara munkar dalam wala ini sudah menjadikan kebiasaan kita semua ini di daerah kita. Wakal hina itu seperti memakai pacar. Mungkin kalau buat perempuan bisa masuk akal sunnah, tapi kalau buat laki-laki ya nggak boleh. Laki-laki nggak boleh memakai pacar. Wakal walail juga, walail itu kalau mungkin kita nggak ada satu adat tuh, kalau perempuan tuh kalau saking gembiranya pada teriak-teriakan tuh, pada teriak tapi dengan mengeluarkan nada-nada yang nggak jelas, saking gembiranya. Ya ada yang walimah itu daerah-daerah mana gitu. Minal harairat ini terjadi daripada perempuan-perempuan zaman sekarang suka begitu, masail. Maka kamu harus bisa menjaga masalah-masalah itu semua. Wal khamru atau termasuk daripada terjadinya pemungkaran, dan ini menjadikan lumrah biasanya di sekeliling kita itu ada yang namanya minuman keras, atau seumpamanya minuman keras. Yang umpama ada ganja, minuman keras mah nggak ada, ganja aja disediain di meja itu. Halo, ya, tetap itu juga. Entah juga wasalju mahal bikaroh, atau bermain-main dengan bikaroh. Bikaroh ini
mungkin di sini nanti ada tafsirnya itu pengantin perempuan. Ini minal manakir, termasuk daripada pemungkaran yang sudah menjadikan masyhur di daerah kita, wali media seperti itu. Jadi kesucian, kesakralan daripada wali itu hilang. Ya, begitu katanya. Kita salah, tapi ini agama, perlu kita sikapi semua itu. Akhbarul rahimahullah ta'ala. Jadi musonib menceritakan ini semua. Musonib ini ya Ibnu Yamun, pengarang Qur'atul Uyun. Beliau ini Ba'alawi nih, Al-Idrisi Al-Husaini. Beliau ini namanya Abdullah Muhammad Ad-Dihawi Ibni Mudani Ibni Ali bin Abdullah Al-Kanuni Al-Idrisi Al-Husaini Al-Fasi. Jadi beliau ini pengarang Qur'atul ini ya Bunda Rasul dari Idris, dari Al-Husaini, saudara dari Husaini, Hasan Husaini, Hasani Husaini. Waqis, kata beliau, "Bina wajib istinamu", wajib hukumnya. Kita harus menjauhkan masya apa yang telah menjadikan sebuah kebiasaan buruk. Wadai bilwalain, dan juga coba menyebar luas ini hal-hal ini di dalam masalah walimah minal mungkari, dari perkara mungkar wal jaraim, atau mungkin terjadi jarimah. Jarim itu jama dari jarimah, perbuatan dosa atau mungkin kejahatan. Mungkin huwa mu'aramun, dari semua apapun yang diharamkan syar'an menurut agama. Jadi hukumnya wajib menjauhkan apapun yang dilarang oleh agama, sekalipun itu masyhur, sekalipun itu menjadi kebiasaan. Yang jelas salah tetap salah, siapapun yang walimahnya. Ya, kita pengen melawan Allah atau pengen melawan situasi, nah ya tinggal pilih. Di paling nggak tadi kita ingkar dalam hati. Kita nanti kan bakal jadi orang tua nih, sesepuh, kita bakal punya cucu, bakal punya mantu, bakal punya turunan ke bawah. Nah kalau mereka umpama walimah kemudian mengadakan pemungkaran, ya kita wajib ngomel-ngomel juga, karena kita orang tua, mampu buat ngomel, mampu oleh. Wadhalika kal ikhtilat rijal bin nisa, itu tadi seumpamanya ikhtilat bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Wa kasibul arusi yadahu bil hana, begitu juga seperti pengantin laki-laki pakai hana, ya pakai pacar. Sawankan nabi hajat nisa, itu mau adanya hadirnya perempuan-perempuan di sekelilingnya. Tambah yang ada sebagaimana yang menjadikan adat kaum atau bukan adat. Kayak India itu kan biasanya kalau laki-laki pakai pacar juga kalau hajatan ya, pengantin laki, pengantin perempuan pakai pacar. Nah, ini buat laki-laki rupanya kalau pakai pacar pengantin termasuk mungkar, itu kemungkaran, kalau boleh. Begitu mahadat atau enggak. Wakal walail, begitu walail dan disalah ya. Perempuan-perempuan teriak-teriak di hajatan itu. Jadi mengeluarkan nada kegembiraan yang nggak jelas sebenarnya, apa kayak orang-orang istilahnya mungkin kayak orang Dayak lah gitu, ada tuh aja gitu. Nah, itu termasuk mungkar rupanya. Wakasuruh homer, begitu juga adanya homer, mabok, atau wama bimana, atau yang bukan homer tapi yang sejenisnya. Jadi umpama disediain hal-hal yang bisa memabukkan, nah ini nggak boleh. Pantang mabuk enggak, jangan itu mah. Kecuali kalau sepit pakai botrek mabuk, jangan itu mah. Ya, bila muskilati dari hal-hal yang bisa memabukkan. Waqaru kubil arusya ala syarjil karijal. Begitu juga terjadinya perbuatan-perbuatan yang mungkin kurang endah dipandang adat. Ya, seperti laki-laki naikin si perempuan kayak kuda begitu, saking gembiranya, memajarat. Atau mungkin kalau kita lihat dari
medsos itu banyak video-video tuh kalau artis kalau kawin tuh melakukan hal-hal mungkin yang nggak ada akhlak gitu lah, itu termasuk munkar. Memajar bil ada ba'dul juhal, sebab ini dan juga yang berlaku seperti adat sebagian daripada ba'dul juhal orang-orang jahiliyah. Dengan dukul ala arusah yang dulu nadamu dikarah, mereka itu masuk ke kamar orang-orang masuk ke kamar pengantin, kemudian melihat darah keperawanan, kemudian mereka bermain dengan darah itu. Nah ini yang adat kaum di India. Wanahudar atau sumpamana yang lain-lain yang munkar walail dari perkara yang munkar di kala walimah, yang mana alati la ta'uddu la tu'addu wa la tussah. Ini perkara munkar rupanya kata musonif nggak kehitung jumlahnya berapa biji, banyak, saking banyak itu mungkarat dalam hal ini. Wahya tatariku bitirafil mudun, ini rupanya mungkarat itu ya tergantung adat istiadat di kampung itu, yang adatnya ini bisa menyalahi daripada hukum agama. Sebab setiap kampung itu beda adat, beda kebiasaan. Tidak telapal bilat, telapal adat. Kampung beda, adat juga pasti beda. Wal pura atau kampung wal arab. Ayat-ayat ala sohibul walimah, maka harus orang yang sohibul hajat ya maksudnya Allah yas'ad bisyai min dalik, jangan sampai melakukan itu semua. Awas nih ya, seharusnya bagi orang yang sebut hajat jangan sampai melakukan itu semua. Wailah karena muta'alifun disuruh. Kalau umpama sampai ngelakuin, nah ini yang bahayanya. Berarti seakan-akan muta'alifun disuruhlah, dia menawarkan diri untuk dibenci kepada Allah, menawarkan kebencian Allah pada dirinya, wamutkihi dan juga siksanya Allah kepada dirinya. Alhamdulillah semua jadi awas nih, perhatian ya. Ini saya ngomong pelan ini, kalau kenceng takutnya kedengaran sama yang lain. Ya gitu aja yang dengar buat khususnya buat jamaahnya. Jamaah tinggal nyebarin aja. Katanya kalau kata Musonif, kalau sampai kita sebelum ajat ngelakuin munkarat, maka sama aja dia menawarkan diri untuk dibenci dan disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Jadi mengundang kebencian Allah. Kita pengen akan menjauh daripada kebencian Allah dan siksa, kita malah mengundang. Timbang walimah kita ngadain bela-belain supaya Allah membenci kita. Naudzubillah. Akhraja Abu Qasim Asbahani Ditarki buat alif lahu an Anas marfu'an, juga dari Sayyidina Anas hadis marfu', la tazal kata Rasulullah, la tazalu la ilaha illallah tanpa man qala, tidaklah berhenti kemanfaatan membaca la ilaha illallah bagi orang yang membacanya, wa tadba'u anhumul azab, dan dengan membaca la ilaha illallah mendapatkan keselamatan dari Allah daripada siksanya, wa naqamah, dan juga siksanya, malam yastafu bihaqiha, selagi dia tidak menghinakan la ilaha illallah. Ditanya sahabat, maksud menghinakan la ilaha illallah itu apa ya Rasulullah? Qalu ya Rasulullah, wa mal istighfar bihaqiha, apa yang menjadi kita menghinakan lafaz la ilaha illallah? Qala, Rasulullah menjawab, yadharul amal bima'asillah, terang-terangan melaksanakan kelakuan perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi terang-terangan maksiat kepada Allah itu berarti menghinakan la ilaha illallah. Dan pala yunkiru wala yubayar, udah gitu kita nggak pernah ingkar dan tidak pernah untuk merubahnya akan kemungkaran tersebut. Jadi lafaz la ilaha illallah itu kalimat suci, bisa dikotorin sama kita dengan cara terang-terangan maksiat kepada Allah, main judi terang-terangan, mabuk terang-terangan, itu mengotori kesucian kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur fala yunkiru wala yubayyiru.
nggak berubah dengan tangan kalau kuat, juga nggak ingkar dalam hati, juga nggak mau berubah dengan ucapan kalau kita nggak mampu. Kalau kita mampu, nah, ini bahaya. Wa kharaja aidan an Abdullah, juga ada hadis dikeluarkan dari Abdullah bin Umar marfu'an dan marfu. Muru bil ma'ruf, kata beliau Rasulullah pernah bersabda, muru bil ma'ruf, perintahlah umat-umatmu, kaum-kaummu untuk melaksanakan kebajikan, wanhau 'anil munkar, dan menjauhkan perkara munkar, qabla an tad'ullah fala yustajaba lakum wa qabla an tastaghfiru fala yaghfir lakum. Ya, jadi laksanakanlah amal ma'ruf nahi munkar sebelum kamu berdoa kepada Allah, sehingga Allah nggak mengijabah akan doamu. Dan sebelum kamu berbuatlah perbuatan baik dan menjauhkan perbuatan munkar, sebelum kamu beristighfar kepada Allah, sehingga Allah tidak menerima istighfarmu. Jadi rupanya amal ma'ruf nahi munkar itu sesuatu hal yang menjadi pondasi kita, sehingga kalau amal nahi munkar kita nggak lakuin, jadi nahi munkar itu banyak modelnya, ma'ruf itu banyak. Kalau ma'ruf itu ya ngajak sholat, ngajak ngaji, ma'ruf namanya. Kalau mencegah kemungkaran ya ngajak orang jangan berbuat sesuatu perbuatan dosa, itu namanya mencegah dari perbuatan munkar. Jangan sampai kita nggak ngelakuin. Umpama ada perbuatan munkar, kita diam aja, ingkar kagak, apa kagak, doa kita yang kita lantunkan kepada Allah tidak diijabah, istighfar kita yang kita baca sama Allah 2000 kali istighfar tidak diterima istighfar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innal amra bil ma'ruf, bahwasanya mencegah memerintah perbuatan baik, wa nahya 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar, itu sebetulnya ya rizqan wa yuqribu ajalan. Itu enggak pengaruh dengan rezeki dan juga enggak mendekatkan kepada ajal. Kita ini artinya amal munkar ini memang berat. Ya, berat memang. Dan perlu kita tahu itu nggak ada pengaruh dengan yang namanya umur, nggak pengaruh dengan yang namanya rezeki. Artinya banyak orang berbuat munkar, rezekinya banyak. Nah, banyak orang berbuat munkar, umurnya panjang. Artinya nggak ada pengaruh semua. Itu hanya tugas kita, PR kita. Sampai dimana kita kuat dalam berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Salah satunya nahi munkar, membahas nahi munkar ini. Mungkin kalau ngajak baik kita bisa, cuman yang sulit ini kalau nahi munkar. Sebab nahi munkar ini cobaannya bukan hanya dohir kita, batin kita ini banyak juga. Sama halnya seperti ini, kalau kita lihat ada sekelompok organisasi nahi munkarnya ini, masya Allah, PKI luar biasa musuhnya. Namun nahi munkar itu begitu. Jadi ada kiai yang amal ma'ruf, kayak mana? Kayak pesantren. Jadi bahasanya mungkin begini, kayak pesantren bagi tugas lah bahasanya. Yang sebagian kiai udah ngurusin ngaji aja, ayo bimbing umat alat-alat yang baik. Dan nanti buat ngebersihin sampah-sampahnya kiai-kiai yang nahi munkar, yang berani aja ini mah, yang gak berani mah jangan. Karena Habib Rizik juga pernah ngomong begini, kiai-kiai yang pada ngaji terusin ngajinya, yang pada ibadah terusin ibadahnya, yang pada ngajak kebaikan terus ngajaknya, jangan berhenti. Nanti buat urusan luarnya saya yang beresin. Gitu. Jadi harus kerjasama, harus ada yang kuat. Kita kalau memang udah bisa kuat untuk nahi munkarnya silakan. Kita punya kekuatan boleh, tapi kalau kita nggak punya kekuatan janganlah. Ngeri juga terusannya, sama aja nyawa taruhannya ini mah. Ya, emang begitu cobaan tantangannya. Wa inal akhbara minal yahudi wa ruban minan nasara kama tarakul amru bil ma'ruf. Sebab kalau amar ma'ruf nahi munkar enggak berjalan, contoh umpama di kampung kita ada walimah, tapi di kampung kita enggak ada satupun yang ingkar akan hal itu sendiri. Ini kan bahaya. Yang pengen berubah pakai tangan, enggak ada yang kuat,
merubah pakai mulut gak ada yang bisa, sampai hati juga sekampung ini sekampung kita, sampai nggak ada juga yang mau ingkar akan hal tersebut. Ini kan bahaya banget. Untungnya masih ada jamaah kaum Google yang udah ngaji mungkin. Dan lihat ada pemungkar itu di kampung Roktok masih ada yang ingkar, walaupun dengan hati, tangan nggak mampu, mulut nggak mampu. Sebab kalau umpama apa yang nggak ada satu orang pun yang ingkar, nih kejadiannya begini. Banyak cerita-cerita kita dengar dari kaum Yahudi, kaum dahulu, baik pendeta-pendeta dari Nasoro. Mereka ini didapot lah bahasanya, kiai-kiainya lah, ulama-ulamanya. Mereka ini lama tarikul amro bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Mereka ini cuek sama yang namanya ada hal munkar dan ada munkar atau amal ma'ruf yang nggak ada, masa bodoh ilmu mukala bahasanya. Atau nahi mungkarnya nggak ada juga yang larang-larang perbuatan maksiat. Kalau umpama kosong banget gitu, terutama nih yang basic-basicnya agama, diem aja masalah begitu, udah urusan pak neraka mah udah urusan lu masing-masing aja gitu kadang-kadang. Gua luluh. Nah ini jangan sampai kayak gitu, karena dulu orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi ini mereka kalau melihat umatnya berbuat salah, diam aja. Kalau mau nggak pernah ngajak dalam hal kebaikan, cuek aja, masih bodoh, pahala lu mau ambil mau kagak selalu la'anahumullah. Ini yang terjadi, laknat Allah kepada mereka semua. Ala lisani anbiyaihim, melalui daripada lisan-lisan para nabinya. Summa amubil bala, maka terjadilah bala kepada mereka semua. Nah, ini bahaya. Ya, takutnya ntar ada bala di kampung kita. Waqala Imam Mahasibi, berkata Imam Mahasibi, la yahilu lisabil walimah, enggak halal. Artinya mungkin enggak halal ya alam lah. Bagi orang walimah, orang soikil hajatnya as-sukut, diem aja. Ala ma yaqau fiha minal manakir. Kalau terjadi di dalam hajatannya ini perbuatan munkar, soikil hajat terkhususnya enggak boleh diem aja. Enggak halal berarti haram kalau dia diem. Ada perbuatan munkar dia diem aja gitu. Ya, diwajib karena apa? Idul hakku karena yang namanya hak untuk melerai itu semua, menghilangkan itu semua ya sebagai hajat, sebab dia yang punya hajat. Gak mungkin orang lain takutnya dilawan. Siapa lo? Tamu gitu kan. di tempat. Jadi di tempat itu sebuah hajat paling berhak untuk menghilangkan semua munkar-munkaran itu. Ya, nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi ini saya ulang lagi nih masalah ini karena rentan ini, bukannya rentan lagi karena perbuatan yang kita sebutin tadi di daerah kita memang udah menjadikan biasa banget, benar nggak? Ada nggak orang dokter hajatan pelampangnya 3 biji? Bisa? Ada? Nggak ada. Ya apa ya? Nah, kalau ini kagak diingat-ingat lagi kan ngerinya tadi apa konsekuensinya tadi karena muta'aridan bisudillah wa muktihi, seakan-akan dia apa mengundang kebencian Allah dan siksanya Allah. Oh, aturan tuh jadi ibadah malah jadi mengundang kebencian Allah. Ngerinya Allah datang kebenciannya dan datang sisanya, umur nggak panjang, mati dalam keadaan suul khotimah, habis ajatan meninggal. Nah, tadi paling tidak kita ingkar di hati. Oke dah, dengan tangan kita nggak bisa, dengan mulut kita nggak bisa, paling minim dengan hati, nggak boleh lewat dari hati. Hati harus ingkar di situ. Artinya menyatakan ketidaksukaan, menyatakan ketidakridhoan akan apa yang terjadi di kampung kita, di sekeliling kita. Ya, gitu. Ingat, muta'aridun bisudillah. Ini mengundang kebencian Allah dan juga bala siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling takutin banget dah. Gitu. Satu lagi sebab pasal ini nanti udah habis nih, baru tinggal pasal. Orang kan kalau habis akdun apa? Pertama. Nah, biasanya duhul, MP yang pertama.
melainkan di pasal malam pertama. Ya. Artinya di situ ada ahlak-ahlak yang malam pertama itu, karena salah satu pernikahannya turunan. Ya turunan nggak mungkin ada tanpa ada yang namanya malam pertama. Istilah gitulah, nggak ada malam pertama. Berarti bikin anak itu ibadah. Kembali lagi, yang namanya ibadah pasti ada aturan agama. Maka cara bikin anak juga ada aturan agamanya. Ya kayak ada tersin semua. Sampai nanti yang punya cita-cita pengen punya cowok harus gimana, cewek gimana. Auratnya juga ada entah doa-doanya. Jangan asal main habok aja. Ya, karena ibadah harus ada aturan, pasti ibadah itu ada aturannya, makanya diatur sama agama. Gitu. Nah ini makanan terakhir dah, tentang makanan walimah. Nah, nama-nama makanan walimah. Wal asil al-hukmu fi hadzal adma an-ta'am arus yajibu ijab. Jadi kesimpulannya aja dah, yang namanya makanan hidangan walimatul arus itu wajib kita datengin. Artinya kita santol di dan nyendok bahasanya. Ya, tidak awak pulis syarut, yang penting memang syaratnya terpenuhi. Tahu terpenuhi syarat tadi, tidak ada perbuatan munkar. Wa anatum ala dilau sabab, adapun makanan yang dibuat karena ada sebab. Kalau makanan yang ada sebab mu'tad yang biasa, makanan ada sebab kebiasaan. Kalau di bil maulud umpama makanan dibuat karena ngelahirin, biasanya walimatul tasmiyah, ya, mengadakan walimatul ngasih nama. Atau makanan yang ada sebab, salah satunya lagi contohnya makanan yang dibuat karena nyunatin, berarti bikin makanan karena anak sunat. Nah, itu mah la yajibu wa la yukrah, hukumnya wajib enggak, makruh juga enggak. Artinya yang mubah berarti, wajib kagak, makruh enggak, ya udah terserah itu mah. Wa ana ta'am alladzi la sababalah, ada makanan dibuat enggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, bikin aja makanan, undang orang, ngopi. Kalau kita mungkin makan maka agak kayak ngopi gitu, ngopi, bikin kopi, ngajak orang ngopi, nggak ada sebab. Ya. Lalu yus'abud ahli fadli. Nah ini untuk ahli fadli. Ahli fadli itu orang yang ahli keutamaan. Ahli fadli itu ada berapa sifat kriterianya ahli fadli itu? Rupanya ahli fadli itu tanazah. Dia menyingkir dari undangan makanan atau minuman, ngajakin ngopi ngongkok yang nggak ada tujuan, nggak ada sabab. Ini rupanya disunahkan dia untuk menjauhkan, artinya nggak hadir lah terus datang. Ya, kalau ngajak ngopi ada nyunatin, ada sababnya, bikin kopi nyunatin. Ya, ini ngajakin ngongkok aja nggak ada sebab, nggak ada hujan, nggak ada duduk, nggak ada pikir. Nah buat orang ahli fadli, Alpad ini orang yang mungkin bahasanya punya ada derajat dikit lah, punya derajat lah. Ini rupanya untuk mengijabah itu disunahkan untuk menjauh, jangan mengijabah. Kategori ahli padi mana? Kategori ahli padi satu, orang yang qadau hawa ijinnas, orang yang memenuhi hajat orang banyak, bos umpama. Nah ini untuk atasan, bos, mandor, apalah sifatnya nih. Kalau umpama ngundang ngopinya nggak ada sabab, kalau bisa sunnah untuk tidak hadir, istihab sunnah hukumnya. Nah, ya, baik itu mah kebutuhan banyak manusia secara zahir ataupun secara maknawi, batin lah bahasanya. Mungkin kiai gitu, kalau maknawi. Kalau zahir mungkin ya mandor, ya. Di sini mungkin Pak Wahyu lah mungkin contohnya. Ahli padi termasuk. Kemudian yang kedua sifat ahli padi itu al-afu wasabhu. Artinya termasuk ahli padi ini orang yang bijak banget lah bahasanya. Ya, orang yang baik lah, orang yang baik. Apa sifat orang baik ini, ahli padi ini? Yaitu orang yang kalau sama dia berbuat jolim, dia suka maafin, gak pernah dia balas dendam. Dan juga wayas pahuna anil musiina ilaih. Bahkan orang yang suka berbuat jelek sama dia itu ya salaman. Jadi mungkin orangnya nggak parku lah. Ini derajat orang kayak gini sulit ini. Ya.
maafin yang berbuat salah, salaman sama yang berbuat salah juga. Maafin. Ini berat ini. Kalau umpama kita salah satu ada yang bisa punya sifat kayak gini, berarti ahlul fadil termasuk. Kemudian ahlul fadil ini sifat juga sabar. Sabar anil taat. Orang yang kuat sabarnya ngelakuin ketaatan. Nah, ahlul fadil ini rupanya untuk mendapat derajat ahlul fadil ini salah satunya punya sifat sabar, melaksanakan ketaatan, ngaji sabar, sholat sabar, ya nyari nafkah sabar, itu ahlul fadil itu. Kemudian dia juga sabar dalam meninggalkan maksiat, ya walaupun berat. Hobi nonton dangdut nyawer, ditahan tuh diri kagak nonton dangdut sama nyawer, kuat umpama sabar. Sabar daripada perbuatan maksiat. Laki pengen ngomel sama bini ditahan-tahan, sabar berarti. Kan kalau kita ngomel sama bini takutnya dosa, ditahan tuh dari perbuatan dosa ngomel sama bini, berarti termasuk ahlul fadil. Mudah-mudahan ini semua ahlul fadil semua nih. Bini cuma ngomel mulu. Khususan andal bala, terutama terjadinya cobaan begitu luar biasa, PHK, meriang juga, duit kagak gablok, sabar, masya Allah, ahlul fadil itu, serius. Jadi terjadinya musibah terhadap dirinya, bala, cobaan dari Allah, sabarnya masya Allah, utang banyak. Kalau sabar berarti dia termasuk derajat ahlul fadil, luar biasa, luar biasa. Kemudian ahlul fadil termasuk sifat ahlul fadil ini ihsan ila liman asa ilahi. Jadi orang buruk dibalas baik, ada nggak kira-kira? Jahat sama kita, orang pelit kita baik, ada nggak? Ya kalau ada orang yang suka berbuat baik terhadap dirinya, orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya, itu termasuk ahlul fadil. Dia manyun kita balas senyuman, itu bahasanya. Dia ngasih racun kita ngasih kopi, ini namanya alisan liman asailain. Lalu yang terakhir, sifat termasuk ahlul fadil ini orangnya al-musara alal khairat, orang yang selalu bergegas dalam hal kebaikan. Kalau buat yang namanya urusan ibadah, waduh, bukan main, sedek gitu. Itu dengan salah satunya dengan biadai faraid, melaksanakan perkara-perkara abu dulu. Jadi yang fardu yang kita main, kewajiban yang kita main. Kalau buat urusan wajib, pantang mundur sebelum nyawa hilang dari tubuh. Nah, bal yatatawwa'una bi ta'ati kasyami tatawu. Bahkan selanjutnya ahlul fadil itu orang yang suka melaksanakan sunnah-sunnah, rajin sergap sama yang namanya sunnah Nabi, ya, dijadikan ketaatan seperti mana puasa sunnah, wasrakah, kemudian sedekah, nolongin orang, senyum sama orang, baik sama orang, itu termasuk ahlul fadil. Kalau kita punya sifat dari yang 5 ini atau 5-5-nya kumplit, masya Allah. Apalagi kalau 5 bersempurna ahlul fadilnya. Nah, buat ahlul fadil ini rupanya tanazah anil ijabah ilaih, sunnah untuk tidak mengijabah. Bahkan boleh buat tasaruh ilaih. Bahkan kalau umpama angka sertok banget gitu, makruh hukumnya. Ya umpama kiai diundang ngopi, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, sertok umpama makruh. Soalnya biasanya kalau umpama diajak kopi begitu nggak ada hujan nggak ada ini, biasanya ini yang soibul hajatnya karena itu kadang-kadang punya niat lain gitu. Ya mungkin baik-baikin, mungkin ada unsur sifat-sifat yang mungkin bisa tujuannya manfaat dunianya dia gitu. Ini kan sogok menjogok istilahnya mungkin terjadi gitu. Kan bahaya. Ada orang ajarkan pengen dangdut, bebek kiai diundang, suruh baca maulid, besoknya juga dangdut, kan sialnya. Kama asyara lahu al-Baji, sebagaimana Imam al-Baji. Qala Ibnu Arabi, wa kana salam yajibu wa kana alaihi salam yajibu kul muslim.
wajib terhadap setiap muslim para mafasadat makasibun nas wa niat kuliah ulama lidil mansab ayat asar ijabah. Tuh, wajib setiap orang muslim para mafasadat, kalau umpama rusak, hancur, jelek lah kasatnya manusia. Nih mayoritas kasat manusia hancur semua, jelek pokoknya, nggak ada yang bagus-bagus amat kasatnya, jual ganja, jual apa umpama. Waniat dan niatnya juga paling jelek, maka kuriha al ulama. Kalau kuriha ulama dimakruhkan. Ulama yang biasa punya derajat, punya nama lah, ayat asal ijabah, untuk segep yang namanya mengijabah undangannya. Ya ila ala syurut, kecuali memenuhi persyarat-persyaratannya. Wahada walaysa fis sunnah al ijabah mayat mubahah wa taklid. Gitu juga wa'ada walaysa bisunnah, tidak disunahkan untuk mengijabah undangan makan yang tujuannya mubahah. Sombong, aduh ya, sombong dengan makanan-makanan persediaannya. Oh takalupan, atau mungkin ada tujuan takalub ini mungkin membebani. Kalau orang bilang mungkin balas jasa lah. Ini kan kalau urusan bangunan jam besok-besok ini ngajak gua makan kita puncak. Begitu umpama ada tujuan balas jasa dari undangan dia undang orang tersebut. Nah orang tersebut yang diundang hukumnya tidak sunnah untuk mengijabah makanan yang tujuannya untuk wahah dan tujuannya untuk takalub. Ya, ada unsur ketakalupan, ada unsur membebani siapa? Membebani dia, dirinya, karena ada istilah, ada supaya ada balas jasa lah mas. Ini nggak boleh, makan tapi tujuannya supaya bisnis lancar. Bantu nih maksud begitu dibantu. Ini kalau kita tamat kan besok-besok nih kita ada urusan tanda tangan gampang aja kan gitu. Kita harus undang. Nah kalau tujuan seperti itu nih Pak Camat gak boleh datang nih. Gak sunnah. Undangan itu. Bacaan nahu andari. Kalau bisa gak boleh. Larang. Wariyah bai'aki marfu'an. Al-mutabahyani fitta'am la yujabani. Kalau ada dua orang undang sama kita, dua hajatan lah, dua orang undang sama kita, itu mau undangan makan apa itu malah adanya apa kayak gitu. Kalau tujuannya dua-duanya orang tersebut untuk bersombong-sombong ria, maka la yujabani, jangan dijabah, jangan datang. Bahkan walayuk kalut ba'amuha, jangan dimakan makanannya. Kalau ada unsur seperti itu, sedangkan kalau kita adanya untuk melihat ini situasi sekarang ini, kalau melihat penjelasannya kayaknya sulit, menghindar juga sulit kayaknya. Kenapa? Dan sekarang kasar kita ini mana ada yang murni. Kita punya kerjaan, punya usaha, rata-rata kebanyakan banyak yang korup. Ya boya. Pasti tercari dikit dengan kekorupan. Ada korupsi lah gitu. Kemudian kita kadang-kadang juga punya asap, niatnya jelek-jelek. Undang ulama punya niat yang jelek, undang orang makan niatnya jelek, undang ngopi, ngajak ngopi segala ngajak ngapa, kebanyakan ada niat yang jelek-jelek. Ini kebanyakan sekarang seperti itu kejadian. Nah ini rupanya nggak boleh kita datangin. Ya. Walayuka, bahkan kalau dikasih makan jangan dimakan. Air betapa firani, dan juga orang yang bersombong It'am dengan makanan-makanan hidangan yang disediakan buat tamu, bigoi niatin soleh, dengan tujuan gak ada niat yang baik. Intinya mah tadi seperti salah satu niat yang gak baik itu ya takaluf, ada jasa, ada unsur balas jasa lah, ada unsur keinginan supaya ntar kan besok ada urusan tanah nih, kalau kita ngundang-ngundang kan ada gampangan dikit. Nah kalau begitu kan takaluf berarti ya ambil sediain kopi sambil di sini, besok saya mau kantor nih sambil ngasih kopi yang makanan. Oh, ini kan takaluf, niat buruk. Wa qalu minal munkar, ia kullu ma la yu'rafu bi kitabi wala sunnah wal jawaim jamul jari. Adapun perbuatan munkar kullu ma la ya'rifu, sesuatu perkara yang enggak dianggap baik dalam kitab dan sunnah. Jadi perkara yang enggak baik menurut Quran dan sunnah itu adalah perkara munkar. Jangan berarti. Wal jaraim, ada pun jaraim jamul jarimah, jama dapat jarimah, intinya artinya dosa. Ya, sebenarnya jarimah itu sesuatu perkara yang
kasuslah jarima itu ya, bahaya yang berbahaya. Kemudian waya adam ismi. Adapun jarima itu adalah perbuatan dosa dan kelakuan yang mengundang maksiat kepada Allah, mengundang catatan dosa. Wal walail, adapun lafaz walail itu zagorit, namanya zagorit. Zagorit itu tadi teriak-teriak saking senangnya dengan mengeluarkan nada-nada yang nggak jelas dari hatinya. Apa begitu, kayak nyanyi tapi nggak jelas gitu. Biasa kegembiraan ya, di dalam acara walimah itu biasa di negara-negara mana itu kejadian. Mungkin pernah kondangan kali di negara mana gitu, kita kayaknya nggak ada. Wa qaluhu masail, adapun ucapan musannif masail faul isyara kullu minhuma at-tasmim lil bait, ini sebenarnya bait. Wa ya amrun musnadun lil jambi wa min wa aya'i bi makna hafidhah faidatan. Ada dua lagi faidah. Udah habis itu kita kasar. Dakal Syarif Al-Hasimi Al-Husaini, berkata imam pengarang ini yaitu Syarif Al-Husaini Ibnu Yamun bisarihi ala manduma ibn iman annahu lamma taqal adam bil hawa alaihi salam wa ra'at min ba'di ruqyat sautaha farhan bihi kalam bi kalamin ghair mafhum mislu jabari. Rupanya ini ada sejarah wala ini, teriak-teriakan perempuan yang dalam keadaan bergembira, saking gembiranya mereka mengeluarkan suara teriak-teriakan itu yang nggak jelas, tapi itu mungkin refleksi dari kegembiraannya. Ini rupanya pernah terjadi lama talqol Adam, jika Nabi Adam ini diturunkan ke bumi kan berpisah ribuan 1000 tahun, kemudian bertemu dengan Siti Hawa. Ini Siti Hawa pas ketemu Nabi Adam gembiranya luar biasa, saking gembiranya melihat Siti Hawa kepada Nabi Adam. Setelah dipisah langsung teriak-teriakan, gitu, saking gembiranya ketemu laki begitu. Udah ribuan tahun gak ketemu. Farhan, dengan rasa gembira, mengeluarkan suara di kalamin ghair mafhum, mengeluarkan suara-suara yang nggak ada maknanya. Kemudian itu seorang perempuan kayak begitu, yang mana yusbil jagorit, ini seperti jagorit. Jagorit itu ya itu tadi ya, juga sebaliknya perempuan itu punya sifat otak begitu. Kali dari seperti begitu juga jarak adatul mar'ah, ini terjadi kebiasaan perempuan ana idza farihat, kalau dia senang wasalah surur, kemudian bergembira, artinya senang gembiranya, maka itu akan keluar suara-suara yang nggak jelas. Wa idza azanat, begitu juga apabila dalam kesedihan, saking sedihnya yang nggak tahan, sama wala-walat, mereka juga sama begitu, ngomong gitu, apa gitu, kata-kata yang nggak jelas juga. Lagi senang, saking senangnya begono tabiatnya, lagi sedih dan sama tabiatnya begitu juga. Nah, itu salah satu mungkin sejarah makna daripada walail. Walail itu yang mungkin suara-suara yang nggak jelas lah, suara-suara sumbang, tapi itu merefleksi dari kesenangannya. Seperti Siti Hawa 1000 tahun kalau ketemu di Adam, ketemu di Arafah, langsung teriak gitu. Pas Nabi Adam, Masya Allah, itu langsung gembiranya luar biasa. Lalu pada yang kedua, sani min haqqil arus ala waladih. Nah ini mungkin nasihat buat kita juga orang tua kalau kita kawin anak nih, yaitu min haqqil arusah, hak pengantin ini ala waladaiha, wajib terhadap kedua orang tuanya apa? Ayu alimaha, ngasih tahu. Jadi biasanya kalau hamil itu sebelum akad nikah tuh bapaknya semua anak sama bapak ketemu ini, kita sering ngomong tuh, bapak hari ini kan gitu, biasa-biasa sedih lah bahasa saat itu. Saya minta maaf, tolong saya minta izin kawin dengan laki-laki yang saya senengin. Nah itu biasa gitu. Di sini rupanya wajib terhadap kedua orang tua ama pengantin, baik mungkin yang cewek yang cowok, orang tuanya lah, kedua orang tuanya ngasih tahu husnul ma'isyah, yaitu ngasih tahu hal yang baik tentang ma'isyah, kehidupan dalam rumah tangga, ma'isyah, usaha ya. Wa adabul ma'asyirah, jadi nafkah yang terbaik bilangin lu matong. Jadi lu nih anak gua nih perempuan gua piara sampai 20 tahun 25 tahun sampai sekarang detik ini, gua serahin sama lu, terserah lu mau kemanain. Yang penting ingat dong, kasih makan yang baik, artinya dari usaha-usaha yang baik. Wa adabul ma'asyirah, bilangin juga Neng sama Sintong nih adab berumah tangga. Nah, itu di Gunung Jen udah lewat itu.
Harusnya ngaji ini dulu baru ujian kali. Mau jauh-jauh nih perempuan khususnya, neng, laki sama laki malas nurut gitu. Apapun yang diperintah selagi itu nggak nyimpang sama agama, nurut. Timbang minum kopi masukin, jangan pakai ngentar, dosa, bilang itu. Untuk ujian, bacanya ujian depannya daripada ngerti. Dosa-dosa yang kalau umpama laki nyuruh pakai ngentar, kalau umpama laki ngomongnya rendah, dia ngomong tinggi, dan itu semua dosa-dosa rumah tangga, adab-adab rumah tangga gitu. Kalau laki mau ladenin, jangan pakai ngentar lagi. Kakuni lahu ardon yakun lahu sama. Seperti umpama nasihat, salah satunya kan banyak nasihat begitu ya. Ini mungkin salah satu nasihat dari kita gini. Jadilah engkau bumi, insya Allah laki akan menjadi langit. Artinya naunginlah, naungin gitu. Jangan dua-duanya pengen jadi langit, ntar berantem buminya nggak ada. Ya, itu salah satunya. Wakuni amatan laka abdan. Jadilah engkau hamba sahaya perempuan, nanti lakimu akan menjadi hamba saya laki-laki. Artinya apa? Akan sama-sama merendah, akan sama-sama tawadu. Jangan adigang-adigung gitu ya, mentang-mentang jadi kepala rumah tangga semena-mena gitu. Wakuni lau muti'ah. Jadilah kau perempuan yang taat, insya Allah laki juga bakal taat. Jadi begini, jadi berawal dari dirimu dulu baik, insya Allah laki juga jadi baik begitu. Bagaimana laki pengen minta apa kita dibagi, kalau lu nyuruh kopi ogah kan begitu ya. Nah, pakai dibeliin kopi harus duit begitu kan ngomong kan main gas doang begitu. Timbang suruh kopi aja ogah, dia belanja ke mall, hayo aja. Al-nahu ada atau wasiat-wasiat yang lain. Salah satu wasiat ya orang tua tuh begini, aman yang cewek ngomong begini, neng, kalau laki lu salah, punya kelakuan buruk, lu jangan ngadu sama baba. Ada yang siapa? Lu ngadu sama babanya. Biar gua ngeliat laki itu baik aja. Ya Pak ya. Nah kalau umpama laki buruk, bininya ngadu keburukannya sama babanya, apa kata baba? Dasar mantu kata diuntung. Iya, pasti ngomongnya begitu. Biar sama-sama saling nutupin. Jadi anggapan kedua belah besan ini ngelihat anaknya berumah tangga baik-baik walaupun dalamnya acak adut. Ya karena tadi katanya kalau laki lu jelek, punya kelakuan jelek, lu ngadunya jangan sama gua curhatnya, sama babanya. Sebaliknya Tom, lu kalau punya ini, kalau anak-anak gua nih, bini lu ini berbuat jelek, lu ngadunya jangan sama gua. Lu ngadunya jangan sama baba lu, sama malu, lu ngadunya sama gua. Biar ntar gua yang bilangin, biar gua yang jewer. Jadi nanti kan besan tuh ngelihat mantunya baik-baik aja, ya Pak ya. Ya karena nggak pernah diumbar keburukannya mantunya sama mertuanya. Jadi sama-sama saling ngaduin sama orang tuanya sendiri, agar itu kedua orang tua besan nih jadi nggak ada turut campur. Ini kebanyakan hancur rumah tangga karena banyak yang turut campur dari besan ke mertua, dari mertua ke mantu. Ini jadi bahaya, banyak kejadian ini. Iya, saya punya teman tetangga gara-gara timbang sabun mandi habis mulu, cermek. Alhamdulillah, semua alhamdulillah benar. Berantakan rumah tangga, yang ribut bukan sama lakinya dong, sama mertuanya ribut juga. Timbang gara-gara sabun doang habis. Bayangin coba sabun mandi 3.000 perak, hancur rumah tangga. Kalau kata PT mah, kalau masih ada pabriknya mau ngapain pakai bingung gitu. Ya Pak ya. Kalau udah urusan rumah tangga mah nih orang tua doain aja. Kita mah jangan turut campur. Dia udah punya takdirnya masing-masing. Ya orang tua mah nggak bisa bikin ngebentuk anak tuh rumah tangganya di mana enggak. Kita mah cuma doain doang. Itu sama dia yang pada usaha bagaimana bentuk rumah tangga. Itu tujuannya seperti itu. Jadi itu nasihat luar biasa sebetulnya itu ya. Kalau si Neng punya salah, lu jangan ngadu sama baba lu, sama malu. Lu ngadunya sama gua, karena gua babanya. Ntar gua yang nasihatin dia. Lu juga sebaliknya Neng, kalau laki lu berbuat salah, lu jangan ngadunya sama gua. Nantinya gua nganggap mantu gua nih kurang ajar. Lu ngadu sama baba mamanya, biar ntar baba mamanya yang ngurusin. Begitu, iya Pak ya? Iya betul. Iya benar. Ya, jadi kita nih
Ya mungkin kita sekarang kalau ngaji ini kayak jadi orang tua, jadi emang orang tua semua ini mah. ya emang seperti itu nasihatnya. Jadi nasihatin, intinya begini kesimpulannya, kalau anak paling pengen nikah jangan lupa nasihatin. Nasihatin dari nafkah yang baik, yang ma'ruf, kemudian dari adab rumah tangga seperti apa, ajarin. Ini kan udah pernah ngaji ujian ya, bener ya? Tuh kasih catatannya nih. Kalian juga ntar sini ada doa-doa buat bikin anak nih, ntar doa buat anak sekalian. Itu. Mana paslon? Walid dukhuli waktu ma'ruf, untuk malam pertama ada waktu yang ma'ruf luar biasa. Ba'da isya, setelah isya, atau qobla atau sebelum isya, berarti antara maghrib sama isya. Ma'ruf itu luar biasa. Tapi entah itu mah, ikan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocoran dulu. Ini baru waktunya doang, belum kaifiatnya, baru waktunya. Ini waktu bikin penasaran. Ya segitu aja, mudah ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'an tarafna lana asrafna أسرفنا فأتوب علينا التوبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر الإلهي وكل ذيما أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمعين آمين يا رب بأسماء فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه هذا ربي وآله وصحبه عدد قصد الصحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil. Demikianlah pengajian kita pada malam ini. Untuk selanjutnya, apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.